Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi update untuk pair mata uang favorit para trader yaitu EURUSD. Bisa kita lihat di sini kalau misalkan dari hasil video saya kemarin, kan saya bilang kalau dia berhasil menembus base ini, ada kemungkinan besar dia akan breakout lalu menuju ke sini sesuai panahnya yang kemarin ya. Untuk penjelasan video kemarin bisa dilihat nanti, saya akan taruh di kolom atas ini. Jadi ketika dia menembus ini, dia akan lanjut kenaikannya sampai ke garis kuning ini, trendline-nya dia. Lalu ketika dia turun, dia akan menguji kembali base-nya dia, lalu akan terjadi reversal kembali kalau misalkan base-nya itu kuat untuk menahan sebagai daerah demand-nya dia. Dan ternyata benar, pada saat dia berada di sini, jatuh dari si trendline ini, dia berhenti di base-nya itu dan dia mulai reversal kembali. Karena kita bisa lihat di sini ada doji. Oke, jadi skenario-nya mungkin ini adalah yang kepake itu adalah skenario yang naik ke atas ini ya. Berarti skenario yang turun ke bawah ini kita nggak jadi pakai, dia langsung naik ke atas ternyata. Ya kita pakai skenario yang ini, tombol panah yang ini guys, kita pakai ini. Oke, jadi ketika dia udah naik ke atas gini, biasanya kalau dia udah mantul di sini itu demand-nya kuat, sehingga si pembeli ini menahan seller untuk menjual barang, atau bisa dikatakan pembeli pun rela gitu membeli barangnya di harga mahal demi menjaga likuiditas harga tetap stabil di pasar. Oke, jadi kalau misalkan begini berarti sebenarnya untuk long positionnya itu kita bisa buy. Cuma saya tidak ingin merekomendasikan kepada kalian untuk buy atau tidak, karena analisa-analisa yang ada di channel saya ini dikhususkan untuk menambah ide dan juga tempat kita untuk bertukar pikiran. Kira-kira enak mana sih untuk trade, apakah idenya begini udah benar atau ada revisi dari kalian semua. Karena kan untuk pandangan para trader kan biasanya beda-beda ya untuk setiap chart-chartnya ya. Lalu kita coba analisa lagi di candle daily-nya. Oke, jadi kalau di daily itu bisa dilihat selama dia breakout kemarin itu pasar sempat bingung nih. Pasar sempat bingung, gue mau naik atau mau turun. Jadi dia ngebentuk sebuah doji candle. Dan ternyata si pasar ini bayarnya nggak mau kalah nih. Oke, kita naikin dulu harganya. Dan hari ini naiknya cukup banyak ya, sehingga harga itu ditahan sama seller, diturunin lagi untuk mengikuti garis si trendline ini yang baru tercipta dia. Kan dia baru breakout juga soalnya. Apakah dia akan retest lagi ke bawah atau enggak, itu mungkin kita harus lihat ke depannya dulu ya. Tapi untuk kemungkinan retestnya itu masih ada. Cuma kita nggak tahu itu kapan dan dia akan retestnya di mana, karena di sini juga dia membentuk base. Nah, di sini tuh dia bentuk base dan dia berhasil bertahan di base-nya ya. Sebenarnya kalau dia mau retest itu dia bisa balik lagi ke base dia bawah ini, base yang sebelum breakout ini. Dan tidak jauh dari si channel trendline ini biasanya. Tapi kalau dia nggak mau retest, ya dia cukup turun sampai base ini aja, terus dia naik lagi nanti. Baru nanti dia retest si channel uptrendnya itu di sini, daerah-daerah sini nanti. Dia balik-balik lagi sih ke base yang ini sebenarnya. Begitu sih biasanya. Karena si EURUSD ini adalah pair mata uang yang paling liquid, jadi pergerakannya cukup mudah untuk dianalisa dan terutama
pergerakannya ya yang lebih oke ya menurut saya ketimbang permata uang lain seperti EURUSD, GBP USD. Nah itu permata uang favorit para trader lah itu mah. Nah, kenapa dia bisa berhenti di sini? Kalau kita perhatiin ini, saya juga baru lihat di sini ada sedikit base ya. Dia bentuk base sebelum turun. Dan base ini bertepatan dengan kenaikan dia kalau kita pakai horizontal line. Nah, dapat kan dia langsung turun. Dia berarti si base ini bisa jadi acuan kita lagi untuk dia kalau udah turun atau dia mau naik, dia akan kemungkinan besar naik ke sini lagi nih. Sebelum dia turun untuk kasih tes di channel lainnya dia. Jadi skenario saya begini. Ini hanya skenario saya yang saya sharingkan ya. Naik lagi ke sini, turun lagi ke base yang lama, nih ya, ke base yang ini. Naik lagi, kalau dia tembus base yang ini, kemungkinan dia akan kayak begini-begini dulu. Baru dia naik ke atas. Kalau saya lihatnya sih begitu ya. Tapi jika memang ada yang salah atau misalkan kalian ada kelihatan lain, mungkin bisa di-sharingkan di kolom komentar. Kita bisa saling sharing, saling komen, dan membantu para trader-trader yang lain juga supaya tradingnya itu lebih profitable dari sebelumnya. Oke, kalau kita lihat lagi untuk di time frame yang lebih kecil seperti M30. Jadi CM30 ini merupakan time frame konfirmasi saya biasanya sebelum saya masuk ke pasar. Jadi urutannya itu dari weekly untuk menentukan key supportnya atau key resistnya. Lalu saya beralih ke daily yaitu untuk menentukan near term levelnya seperti level dan support dan resisten yang paling dekat ya, yang paling berpengaruh untuk intraday trading biasanya. Saya berpacu pada time frame H4, H1, M30. Dan biasanya kalau saya kurang yakin lagi untuk masuk di M30, saya akan masuk di M15. Jadi biasanya saya begitu. Tapi kalau jika memang kalian punya masukan lain lagi, bisa di komen juga ya di dalam kolom komentar nanti. Sebenarnya saya pengen buat channel Telegram, udah jadi sih channelnya, cuma masih bingung aja mau isi apa. Jadi mungkin kalau ada yang ada ide bisa diberikan, bisa di-sharingkan juga kepada saya idenya gimana untuk enaknya. Oke, jadi mungkin analisa si EURUSD ini adalah tetap sama seperti video kemarin. Nanti akan saya taruh juga di sini di kolom pojok atas ya, sebelah kanan. Masih tetap baik untuk long termnya karena kita bisa lihat di sini dia berhasil bertahan di base. Oke, sekian dulu video mengenai analisa EURUSD kali ini. Jika memang kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like dan subscribe supaya tidak tertinggal update-update analisa lainnya. Terima kasih.